Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlisha Muktafiano. Saya akan mempresentasikan hasil artikel saya tentang Customer Relationship Management dan Profitabilitas. Analisis komparatif ROA, ROE, dan NPM pada PT Sumber Alvaria Trijaya. Next. Latar belakangnya, transformasi digital dalam retail modern. Nah, fokus penelitiannya menganalisis dampak implementasi CRM terhadap profitabilitas perusahaan retail melalui indikator keuangan objektif. Perkembangan teknologi digital telah memicu transformasi mendalam dalam perilaku konsumen di sektor retail. Konsumen kontemporer tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek harga dan kemudahan akses, melainkan menuntut pengalaman berbelanja yang responsif terhadap kebutuhan individu serta berbasis pemanfaatan data konsumen. Realitas ini memaksa perusahaan retail untuk mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi informasi secara strategis dalam model bisnis mereka demi mempertahankan daya saing dan meningkatkan kinerja operasional secara berkelanjutan. Next. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dampak CRM terhadap kinerja keuangan. Yang pertama ada return on asset atau ROA, menganalisis kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari pemanfaatan aset. Lalu yang kedua ada return on equity atau ROE, mengevaluasi efektivitas pengelolaan modal pemegang saham. Lalu yang ketiga ada net profit margin atau NPM, mengukur efisiensi operasional dalam menghasilkan laba bersih. Next. Nah, metodologinya, desain penelitian komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian komparatif untuk menganalisis perbedaan kinerja profitabilitas berdasarkan data keuangan yang bersifat numerik dan terukur secara objektif. Nah, yang pertama, populasi. Laporan keuangan triwulan PT Sumber Alvaria Trijaya. Lalu yang kedua, sampel. Itu adalah 40 laporan keuangan triwulanan dengan purposive sampling. Lalu yang ketiga, analisis. Uji statistik komparatif sebelum dan sesudah CRM. Oke, next. Nah, periode pengamatan dan sampel datanya yaitu 2014 Q4 sampai 2019 Q3. Nah, kondisinya sebelum CRM itu menggunakan 20 observasi laporan keuangan triwulanan periode pra-implementasi. Nah, yang kedua, itu di tengah-tengahnya ada 2019 Q3, yaitu implementasinya peluncuran masif aplikasi eCRM AlphaGift versi 4.0. Lalu yang ketiga, 2019 Q4 sampai 2024 Q3 dengan kondisi sesudah CRM, yaitu 20 observasi laporan keuangan triwulanan periode pasca implementasi. Nah, dari hal tersebut, total sampel penelitian mencakup 40 laporan keuangan triwulanan yang dibagi secara merata untuk analisis komparatif. Penentuan periode implementasi CRM didasarkan pada pemberian masif aplikasi eCRM AlphaGift versi 4.0 yang mulai diterapkan pada akhir kuartal 3 tahun 2019. Next. Nah, hipotesisnya itu yang pertama atau hipotesis pertama terdapat perbedaan signifikan pada return on asset atau ROA perusahaan retail sebelum dan sesudah penerapan aplikasi Customer Relationship Management atau CRM. Nah, hipotesis yang kedua terdapat perbedaan signifikan pada return on equity atau ROE perusahaan retail sebelum dan sesudah penerapan aplikasi Customer Relationship Management atau CRM. Nah, yang ketiga atau hipotesis 3, terdapat perbedaan signifikan pada net profit margin atau NPM. Perusahaan retail sebelum dan sudah
penerapan aplikasi Customer Relationship Management atau CRM. Next. Nah, berikut tabel hasil uji hipotesis komparatif. Oke, next. Nah, hasil analisisnya, temuan signifikan yaitu peningkatan ROA dan ROE. Hasil uji per sampel t-test, kedua indikator menunjukkan perbedaan yang signifikan. P kurang dari 0,05 dengan nilai mean difference negatif, mengindikasikan peningkatan kinerja profitabilitas setelah implementasi CRM. Nah, di sini yang pertama, mean difference ROA. Itu ada min 0,320842 menunjukkan ROA periode sesudah CRM lebih tinggi. Lalu yang kedua, mean difference ROE. Itu angkanya min 0,670351 menunjukkan ROE periode sesudah CRM lebih tinggi. Next. Nah, ini ada analisis return on asset atau ROA. Poin pertama, peningkatan efisiensi aset. Nilai T sebesar 6,696 dengan signifikansi 0,01 membuktikan peningkatan signifikan dalam pemanfaatan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Lalu, poin yang kedua, integrasi sistem informasi. Nah, CRM berbasis teknologi informasi memperbaiki koordinasi proses bisnis dan mengurangi inefisiensi operasional. Lalu poin yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan. Itu ada aset perusahaan dapat digunakan secara lebih optimal melalui sistem informasi pelanggan yang terintegrasi. Next. Nah, berikut ada hasil tes statik Wilcoxon Sign Rank Test. Oke, next. Nah, analisis return on equity atau ROE dan net profit margin atau NPM. Nah, yang pertama, return on equity atau ROE. Uji per sampel t-test menunjukkan nilai T sebesar min 5,555 dengan signifikansi 0,01 membuktikan peningkatan signifikan dalam pengembalian ekuitas. CRM sebagai sistem informasi strategis mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan modal melalui peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Lalu yang kedua, integrasi CRM dengan inovasi teknologi. Selanjutnya, net profit margin atau NPM. Wilcoxon Sign Rank Test menghasilkan nilai Z sebesar min 3,920 dengan signifikansi kurang dari 0,001. Seluruh observasi berada pada positif rank, menunjukkan NPM periode sesudah CRM lebih tinggi secara konsisten. Nah, ada 2 poinnya. Yang pertama, efektivitas pemasaran meningkat. Lalu yang kedua, efisiensi biaya operasional yang lebih optimal. Next. Kesimpulannya adalah dampak positif CRM terhadap profitabilitas. Yang pertama, ketiga hipotesis terbukti, ROA, ROE, dan NPM, menunjukkan peningkatan signifikan setelah implementasi CRM dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Yang kedua, efisiensi operasional. CRM meningkatkan pemanfaatan aset, pengelolaan modal, dan margin laba melalui sistem informasi pelanggan yang terintegrasi. Lalu yang ketiga, kontribusi empiris. Penelitian ini memberikan bukti objektif pada teknologi CRM berkontribusi nyata terhadap kinerja keuangan perusahaan retail. Oke, sekian presentasi dari saya untuk tugas artikel dan untuk penilaian UAS. Saya Fadil Syah Mukhtar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.